Halo, selamat berjumpa lagi para trader. Saya Suci Harto, instruktur XM Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi mengenai bagaimana belajar trading. Sebelumnya saya sudah membawakan materi mengenai mengapa kita perlu belajar trading. Sekarang saya ingin membawakan mengenai bagaimana. Namun karena cukup panjang, maka saya akan membagi menjadi dua bagian. Jadi ini part 1, bagaimana belajar trading, bagian 1. Ada dua pilihan, mungkin lebih, tapi saya membagi menjadi dua. Apakah kita mau belajar trading secara otodidak, belajar sendiri, atau mengikuti suatu pelatihan. Ya, yang jelas, beberapa orang mengatakan Forex itu trading forex itu sesuatu yang sangat berbahaya. Namun sebetulnya harus diakui bahwa semua investasi atau apapun bisnis yang dilakukan dengan kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan, maka semuanya juga jadi berbahaya. Forex pun juga sama, ya. Makanya yang penting adalah harus belajar. Nah, untuk belajar ini ada dua hal. Orang bisa belajar secara otodidak, belajar sendiri, atau dia mengikuti suatu pelatihan, mengikuti suatu mentor. Begitu. Nah, kita coba kupas satu persatu apa sebaiknya yang perlu diperhatikan kalau otodidak, apa yang perlu diperhatikan kalau kita trading, belajar trading, mengikuti suatu pelatihan. Ya. Jadi belajar otodidak itu memang murah, ya, mandiri. Kita jadi mandiri dan juga cenderung murah. Karena materi-materi itu ada banyak, mau di YouTube, di googling, di lain-lain, toko-toko buku, banyak sekali menjual materi-materi untuk kita bisa belajar sendiri, ya, secara mandiri. Dan juga secara waktu akan lebih fleksibel. Saya mau belajar kapan, tidak terbatas waktu, harus mengikuti kelas-kelas tertentu, lebih fleksibel. Dan juga bisa-bisa lebih rajin, karena kalau sedang moodnya, ya, orang belajar itu bisa nggak kenal waktu. Tapi juga sebaliknya, ya, kalau sedang moodnya jelek, kadang dia baru 1-2 bat lalu ditinggal. Semua ada plus minusnya. Nah, untuk otodidak yang paling penting harus diperhatikan oleh trader yang akan belajar trading adalah metodologi. Artinya apa? Anda harus belajar mulai dari basic, dari dasar. Dan Anda harus tahu urutan materinya, sistematikanya seperti apa. Setelah ini saya mesti belajar ini, belajar ini, belajar ini. Saran saya ada baiknya kalau untuk di tahap awal, ikutilah urutan sistematika dari suatu buku. Suatu buku, Anda lihat urutannya, ikutilah itu. Mulai dari apa itu forex dan seterusnya dan seterusnya. Ya, metodologi ini penting. Metodologi ini penting. Kenapa? Karena Anda mesti belajar secara sistematis supaya tidak tersesat jalannya. Ya, harus sistematis. 5W 1H misalkan, ya. Apa, kemana, di mana, bagaimana, dan lain-lain. Jadi kalau belajar secara otodidak, ini adalah tantangan yang pertama. Ya. Biasanya pada umumnya orang yang belajar otodidak itu cenderung istilahnya cherry picking. Pilih-pilih buah cherry. Cari yang bagus-bagus, cari yang menarik. Artinya apa? Misalkan saat ini lagi orang ngetren ngomongin price action, wah, cari materi sebanyak-banyaknya tentang price action. Orang lagi ngomongin Fibonacci, yang dipelajari Fibonacci. Ini cukup berbahaya. Kenapa? Seperti Anda hanya mengumpulkan potongan-potongan mosaik. Nanti Anda akan kebingungan untuk merangkainya. Ya, jadi tantangan untuk belajar sendiri salah satunya adalah Anda harus punya metodologi sistematika, urutan yang harus saya pelajari,
itu seperti apa. Jangan sampai cherry picking. Dan carilah sumber-sumber yang kredibel. Carilah sumber-sumber yang kredibel. Karena ada banyak sekali sumber yang bertebaran. Ya, dan juga kecenderungan orang yang belajar sendiri, sebetulnya juga yang pokoknya orang yang berniat belajar, dia punya kecenderungan hanya sebagai kolektor. Maksudnya apa? Wah, yang ngumpulin materi sebanyak-banyaknya, beli hard disk 2 tera, 3 tera untuk ngumpulin materi. Apakah pasti dipelajari? Belum tentu, ya. Jadi saran saya, boleh Anda koleksi, urutkan koleksi Anda, suatu saat Anda harus lihat. Cari sumber-sumber yang memang kredibel. Karena di dalam open source, di dalam Google, di dalam YouTube, dan lain-lain, ada banyak sumber-sumber yang bagus, tapi ada juga banyak yang sampah. Yang kedua, untuk teman-teman yang ingin belajar sendiri, Anda harus juga perbanyak latihan. Bukan hanya membaca, paham konsepnya, tetapi juga latihan. Trading itu butuh latihan. Ya. Kalau Anda tidak latihan, berbahaya. Seolah-olah paham, tapi ternyata tidak bisa melakukan. Seperti orang belajar berenang lewat YouTube. Ya, ini selalu saya katakan. Artinya apa? Mungkin dia paham betul gaya kupu-kupu, gaya dada, dan lain-lain, tapi ketika dia masuk ke air, belum tentu dia bisa selamat. Karena itu latihan penting. Ya. Nah, saran yang kedua untuk teman-teman yang belajar otodidak, joinlah atau masuklah, bergabunglah dalam suatu komunitas trading. Kalau bisa komunitasnya itu yang sama dengan Anda. Artinya apa? Anda sedang belajar suatu teknik, misalkan teknik Elliott Wave, teknik Wittgenstein, teknik price action, bergabunglah di community yang fokus pada teknik-teknik itu. Ini akan sangat membantu Anda, mempercepat pemahaman Anda, membantu Anda juga mungkin di komunitas itu Anda bisa minta saran, melihat analisa teman yang lain. Ya. Lalu yang terakhir, cobalah juga account real. Tetapi jangan langsung account real yang besar, yang standar langsung nilainya besar. Jangan. Mulailah dengan account real yang mungkin, katakanlah di XM ada mikro, mulailah dengan mikro dulu. Beberapa puluh dolar dulu, jangan langsung besar. Sampai teknik Anda matang dan psikologi Anda terbentuk. Ya. Jadi pastikan Anda mengikuti metodologi belajar tertentu, mulai dari basic, ya, lalu naik ke level-level selanjutnya, bukan cherry picking, banyak cari sumber-sumber materi yang fokus pada apa yang sedang Anda pelajari, jangan hanya jadi kolektor materi, banyaklah berlatih, bergabung dengan grup atau komunitas trading yang sejenis, berlatihlah dengan akun demo, lalu meningkat ke akun mikro. Jangan langsung trading di akun besar dengan nominal besar. Oke, itu teman-teman untuk materi kita kali ini. Bagian pertama, bagaimana belajar trading secara otodidak. Bagian kedua nanti saya akan membahas mengenai bagaimana sebaiknya tips-tips apa kalau saya akan mengikuti suatu pelatihan trading. Ya. Otodidak sudah, nanti bagian kedua itu. Sampai ketemu lagi, jangan lupa ikuti juga akun-akun media sosial dari XM Indonesia. Ada Instagram, ada Telegram, ada Facebook, dan juga YouTube. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.